NumPy. Oke, saya kasih judul ini, saya maklum dulu. Baik, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa NumPy salah satu library yang ada di Python yang digunakan untuk melakukan pengolahan data-data numerik dan banyak digunakan di data science maupun computer science. Jadi yaitu data numerik, karena numnya di sini memang dari numerik ya, Py-nya Python, jadi numerical Python. Dan ini adalah salah satu library di Python, sehingga karena dia library, untuk menggunakannya tentu tidak bisa langsung, tapi harus diimport, dipanggil lewat import dulu library-nya, sama seperti Pandas. Jadi tinggal import NumPy, memanggilnya ya np ya. Import NumPy seperti pernah saya sampaikan di Pandas bahwa ini hanya variabel saja, sebenarnya bisa menggunakan apapun, SAB, apapun ini terserah, tetapi kesepakatan di seluruh pengguna Python di seluruh dunia bahwa NumPy kalau di S-kan itu NP saja. Jadi untuk memudahkan, nggak usah menggunakan yang lain. Kalau mau pakai yang lain silahkan saja, nggak apa-apa, tapi kesepakatannya adalah NP. Seperti Pandas itu kalau dialiaskan menjadi PD, NumPy dialiaskan menjadi NP, sehingga pada saat nanti digunakan tinggal NP titik apa gitu ya, titik apa. Kalau tidak dialiaskan ya tulis semua NumPy titik apa gitu, ini untuk memudahkan saja NP. Oke. Nah, ini baru kita bisa menggunakan semua bentuk fungsi atau apapun yang ada di library NumPy. Dan NumPy ini karena dia pengolahan data numerik, nanti di Python ini digunakan untuk tipe datanya adalah array, dan array ini nanti akan membentuk matriks ataupun vektor. Jadi biasanya data-data yang diolah adalah data-data dalam bentuk matriks. Oke, saya ambil contoh satu buah list dulu, L ya, misalnya seperti ini. Intinya misalnya 6, 4, 9. Oke, ini adalah sebuah list, dan untuk membuat list ini menjadi sebuah array, sederhana saja sebenarnya. Kita menggunakan NP array di sini, fungsi array di NP. Sampai, misalnya saya mau simpan ke dalam sebuah variabel LNP, L yang buat NP NumPy, ini terserah juga nama variabel aja. Kita buat np.array dari variabel L. Nah, dengan begitu LNP ini sudah merupakan array-nya dari L. L-nya masih list, LNP sudah array. Ya. Kalau kita lihat, ini L-nya 649. Kemudian kalau LNP-nya itu adalah array 649. Saya pakai print aja biar kena semua ya. Print dalam satu seperti ini semuanya tidak berbaris, maka lebih baik menggunakan print supaya semua kalau di print semua. Nah, lihat perbedaannya di outputnya antara L dan LNP. Kalau L masih dalam bentuk list ya, keluarannya pun 649-nya pakai koma seperti list. Nah, kalau LNP array yang dari NumPy, maka bentuknya sudah seperti ini.
Ini kebetulan satu dimensi. Nanti kalau dua dimensi atau tiga dimensi ke apa matriksnya terlihat, bentuk matriksnya terlihat agak lebih jelas. Ini seperti vektor saja karena satu dimensi. Oke, nah apa perbedaannya kalau kita menggunakan list biasa seperti itu atau array? Pada saat dilakukan operasi matematika, misalnya perkalian, maka ada apa eh, perbedaan. Kita coba saja langsung. Nah, kita lihat kalau list masih list ya. 649 jadi sebuah list, kemudian dikalikan 3. Maka 649 itu akan diulang 3 kali. 649, 649, 649. Ya, seperti itu. Nah, apa yang kalau misalnya kita gunakan array LNP kali 3, saya pakai print aja ya biar enak, ininya nggak muncul array-nya kalau. Nah, kalau yang array dikalikan 3, maka isi atau nilainya yang dikalikan 3. 6 kali 3, 18. Ya, 4 kali 3, 12. 9 kali 3, 27. Bukan di apa digandakan namanya itu listnya. Kalau list ini digandakan ya. 649 sampai 3 kali digandakan. Kalau array itu dikalikan 3, maka vektor ini nilainya dikalikan 3. Nah, padahal lebih sering kita membutuhkan yang seperti ini, yang array ini. Pada waktu pengolahan data science maupun computer science nanti. Ya, lebih sering dibutuhkan yang seperti ini. Jarang sekali yang digandakan 3 seperti ini, walaupun ada, tapi sangat jarang. Lebih banyak penggunaan array seperti ini. Makanya ini diperlukan, namanya diperlukan di sini untuk pembuatan array. Oke, kemudian saya ambil satu contoh lagi, sebuah list. Katakan list VL, isinya adalah 1, 2, 3, kemudian 6, gitu aja ya, 6, 8, 9. Ini sebuah list, masih sebuah list ya. Kemudian saya buat apa namanya array-nya, LNP misalnya. Apa yang dibutuhkan array kan PL. Sekarang saya print aja PL, kemudian print PLNP. Nah, lihat bedanya. Ya. Yang masih list maka dia akan terbentuk cetakannya adalah list seperti ini. Yang sudah array maka dia membentuk matriks. Ya, ini matriks 3 kali 3 seperti ini. Dan perhatikan ini baik yang masih list maupun yang array itu adalah 2 dimensi. Ya. Ciri 2 dimensinya pada kurung siku awal dan kurung siku terakhir ada 2. Nih, kurung siku, ini juga kurung siku. Jadi itu salah satu cirinya di situ. Kalau ada 3 kurung siku, maka dia 3 dimensi. 4 kurung siku, 4 dimensi, dan seterusnya. Nah, jadi perhatikan perbedaannya pada waktu 2 dimensi, di sini sudah terlihat apa bentuknya. Kalau yang list ya biasa lurus ke kanan. Kalau yang array itu membentuk sebuah matriks. Oke. Nah, bagaimana membuat isi atau membuat sebuah matriks dengan isinya? Saya demokan beberapa ini ya,
membuat matriks selain tadi dengan mematrikskan list, bisa langsung membuat matriks dengan atau membuat array ya, array-nya dengan beberapa fungsi yang ada di NumPy. Oke, pertama saya buat dengan fungsi arrange. Misalnya arrange 0,10 misalnya. Perhatikan ini R-nya 1 ya, arrange bukan arrange yang R2. Range maksudnya range gitu, sebuah range atau apa namanya, jangkauan. Bukan range pengaturan bukan, tapi range jangkauan. Nah, kalau saya buat np.range 0,10 maka dia akan keluar range array 10 0 sampai 9 seperti ini. Jadi diawali dengan 0. Nah, seperti yang pernah dipelajari sebelumnya, kalau batasan akhirnya itu di sini 10, maka akan muncul sampai dengan sebelum 10 gitu ya. Walaupun ini dimulai dari 5, maka dia 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10 itu tidak dimasukkan. Yang masuk adalah sebelum nilai 10. Itu. Ini supaya array-nya nggak muncul seperti tadi, dia tampilkan range. Ini nggak muncul. Ya bentuknya sudah array, tidak ada komanya kan. Ini satu dimensi. Ya. Parameternya bisa 2, bisa 3. Sambil mencari 0 lagi. Nah, kalau ada 3 parameter seperti ini, 0 itu adalah yang pertama, 10 itu adalah akhir, ya nilai akhir, tetapi tidak dimasukkan, karena yang dimasukkan adalah sebelum 10. Nah, 3 ini adalah step-nya, selisihnya. Jadi dia akan 0, 3, 6, 9. Gitu ya. Oke. Kemudian, selain menggunakan range seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah fungsi yang misalnya matriks atau array itu nilainya 0 semua, yaitu zeros. Ya. np.zeros, kemudian dimasukkan berapa ukurannya, misalnya 5. Ya. Maka di situ akan muncul sebuah array dengan nilai 0 semua, banyak 5 kolom ini. Nah, ini parameter ini bisa 2, misalnya 3,5, bukan 1 aja. Sorry. MP Sirus 3. Oh ya, salah. Kurang ininya. Karena ini 2 dimensi, jadi seperti ini. Nah, maka dia akan membentuk 0 semua. Atau biar apa, ya 35 nggak apa-apa. 3 itu menunjukkan barisnya, ini ada 3 baris. 5 adalah kolomnya, ada 5 kolom. Dan karena zeros maka 0 semua. Ya, kalau misalnya ini 5 mau 4, maka dia juga 4. Nah, itu menggunakan zeros yang muncul 0 semua. Bisa juga nanti akan muncul 1 semua dengan np ones. Ya, 2 atau 3,5 lagi. Nah, ini akan muncul 1 semua. Ya. Baris ya. 5 itu adalah 5 kolom. Di mana ones ini akan menunjukkan bahwa angka di dalamnya adalah 1 semua. Ya. Oke, ada zeros, ada ones, tapi nggak ada twos, nggak ada threes, nggak ada fours, fives, nggak ada. Nah, zeros dan ones yang spesifik pada angka itu. Ya. Kalau mau menggunakan angka lain, kita bisa menggunakan np titik
full, maksudnya angkanya full itu ya. Misalnya 3,2, angkanya 17 misalnya. Ini akan seperti tadi, ya, NP full. Nah, 3,2 seperti tadi ya, 3 baris, duanya adalah 2 kolom, bawah ini ada 2 kolom. Dan 17 adalah angkanya yang dimasukkan, 17. Ya. Kalau pengen nggak muncul arraynya, sekali lagi kasih print depannya, print dalam kurung, ya muncul. Oke. Sama kalau kita masalah biar 3,3, ininya 21. Maka dia akan 21 semua seperti itu. Oke. Nah, bisa juga kita membentuk sebuah array baik vektor maupun matriks yang dibangkitkan nilainya secara random, secara acak ya. np dot random ya. Dot rand misalnya 3,5 lagi misalnya. Dia akan ya. Nah, dia akan membentuk sebuah matriks ya, yang ini 2 dimensi ya, yang 3 baris 3 kolom dengan nilai yang ada di dalamnya adalah nilai random, nilai acak yang dibangkitkan oleh Python yang nilainya antara 0 sampai 1. Nilai acak biasanya di situ. Oke. Nah, nilai acak ini antara 0 sampai 1 adalah nilai yang desimal ya, bukan bulat. Kalau kita mau menggunakan nilai bulat, maka fungsi yang digunakan adalah np.random.rand misalnya 7, size-nya ukurannya misalnya 4, nah ini akan terbentuk seperti ini. Jadi size seperti tadi ya, ukuran dari matriksnya ini nanti 4 baris, ke samping ada 4 baris, ke bawah juga ada 4 kolom. Ya. Nah, 7 itu apa? 7 itu adalah nilai yang dibangkitkan itu jangkauannya 7, 0 sampai 7, tapi 7-nya nggak ikut ya. Jadi yang mau masuk di sini pasti nilainya antara 0 sampai 6. Nggak akan lebih dari 0 sampai 6. Ini secara acak dibangkitkan menghasilkan seperti ini. Kalau saya run lagi, maka akan berubah. Setiap kali di run, karena ini random, maka yang dibangkitkan beda-beda nilainya. Nah, batasan yang dibangkitkan kalau ini 7 berarti 0 sampai 7 bisa juga awalnya bukan 7, misalnya dari 3,7 seperti ini. Maka yang dimunculkan nilai di sini adalah hanya nilai antara 3, 4, 5, 6 saja. Nggak akan di bawah 3, nggak akan 7 ke atas. Ini seperti ini. Kalau dibangkitkan dia akan berubah. Kalau 6,7 seperti ini, ya pasti nilainya 6 semua. 6 semua, mau dibangkitkan berapa kali tetap 6 semua. Jadi buat ringnya mungkin yang pas.
Ya, ini semua hanya menampilkan saja. Kalau mau diolah tentu harus disimpan atau diassign ke dalam sebuah variabel. Makanya banyak dikasih X sama dengan, nah nanti yang uh, dilakukan pengolahannya itu di X. Karena ya, di print maka keluar seperti ini. Kemudian yang lain adalah dengan menggunakan misalnya NP lin space. Lin space misalnya saya buat 0 sampai 20 gitu ya. 0 sampai 20, kemudian belakangnya saya kasih berapa ya, misalnya 10 gitu. Maka dia akan keluar seperti ini. Ya. Ini satu dimensi memang. Ya. Array satu dimensi. Jadi maksudnya adalah 0 sampai 0, 20, 10 itu adalah nilai yang dibangkitkan di dalam array ini adalah diawali dengan 0, terakhirnya 20. Nah, beda dengan yang fungsi-fungsi lain. Kalau terakhirnya itu nggak masuk, maka di lin space 20-nya termasuk dalam ini. Ya. Ini ada 20 di sini. Nah, 10 itu apa? 10 adalah nanti di lin space ini, line space ya maksudnya nih, tapi ini lin aja. Ada 10 titik. 0, 2,2, 4,4, 6,6, 8,8, dan soalnya 10 titik. Dari 0 sampai 20 akan dibagi menjadi 10 titik. Kalau ini saya buat 5, maka ya tinggal 5 titik seperti ini. Ya. Saya buat 9, maka dia akan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Itu dengan lin space. Sekarang matriks. Di dalam matriks itu ada, tentu saja kalau sudah belajar aljabar linear tahu ya, kan mungkin dari SMA sudah dipelajari, ada matriks yang namanya matriks identitas yang isinya adalah diagonalnya 1 semua, yang selain diagonal adalah 0. Ya. Dimana kalau matriks identitas ini dikalikan dengan, atau sebuah matriks dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya tetap matriks itu. Makanya itu disebut sebagai matriks identitas. Tidak mengubah nilai yang dikalikan dari sebuah matriks identitas itu. Nah, untuk membuat sebuah matriks identitas itu dengan menggunakan fungsi di NP. Misalnya saya buat, maka ini adalah ada 4 kolom, 4 baris matriks ini. Ya. Diagonalnya ini 1 semua, selain yang diagonal adalah 0. Ini. Itu maka dia akan 7 seperti ini. Nah, nah, ada cara lain juga selain menggunakan NP-I, itu juga bisa NP titik identity. Sama saja, ya. Bisa menggunakan NI atau identity. Ini 4 diagonalnya ada 1 semua, selain diagonal adalah 0. Kalau ingin nggak muncul tulisan array-nya, kita pakai print aja. Seperti itu. Oke, kemudian saya buat sebuah array A.
NP array X. Misalnya berapa dimensi? 2 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain misalnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, seperti ini. A atau print A aja ya. Print A. Nah, bentuknya sebuah matriks. 2 kali berapa ini? 2 kali 7 ya. Nah, kita akan coba mengambil dari setiap sel atau beberapa sel. Ya. Sama seperti di list ya. Sama seperti di list, untuk ngambil ini nanti ya ada indeksnya. Nah, ini di sini karena ini dua dimensi atau dua ini ya dua baris di sini, maka karena ada dua baris, maka baris yang pertama ini dianggap sebagai indeks 0, baris yang kedua dianggap sebagai indeks 1. Nah, kemudian kolomnya ada 7, itu juga 0, 1, 2 dimulai dari 0, karena Python atau apapun biasanya dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai indeks 6. Jadi cara mengambilnya pun mirip dengan apa namanya list, cuman kita nggak pakai titik 2, pakainya koma di sini. Ini apa array A di sini pakai A 1,5, maka akan keluar 13. Ya. 1 itu ini yang besarnya ya, ada di indeks 1. Indeks 1 adalah yang kedua ini. Yang 8 sampai 14 itu indeks 1. 1 sampai 7 ini adalah indeks 0. 8 sampai 14 ini indeks 1. Nah, kemudian di dalamnya diambil indeks yang kelima. 0, 1, 0, dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka 13. Ya. Atau dengan cara lain, misalnya dengan, saya tulis ini aja. A 1, min 2. Saya pakai print biar terlihat dua-duanya. Ini sama 13 ya. Ini sama tadi ambil dari indeks 1, ini yang 1, min 2. Ini terus min 2. Sama seperti list ngitung kalau menggunakan min dari kanan ya. Ini min 1, ini min 2. 13. Nah, ini kalau ngambil 1 saja. Nah, ya, saya ini aja bawa lagi biar nggak turun. Sekarang saya mau ambil beberapa. Misalnya A 0,2. Nih, kita lihat 0,2. Kenapa keluarnya seperti ini? Ya. 0 ini sekali akan menunjukkan pada indeks keberapa di bagian besarnya, yaitu ini, 1 sampai 7. Titik 2, terus kosong, titik 2-nya kosong, menunjukkan bahwa ini akan diambil semua. Ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau A titik 2,2 keluarnya 3,10.
3,10. Maka perhatikan yang di sebelah kanan titik 2 adalah 2. Yang di sebelah kiri adalah tidak ada parameternya, kosong. Nah, kalau yang sebelah kiri kosong, artinya akan diambil semua ini. Yang baris 0 maupun baris 1 akan diambil semua. Nah, lebih spesifiknya adalah yang kolom kedua. Kolom kedua adalah ini 0, 1, 2. Ini 3 dengan 10. Maka ini muncul 3 dengan 10. Tuh. Bisa nggak kalau misalnya ini 1,2 atau 0,2? Nggak bisa ya. Oke. Oke, kemudian saya coba ini tadi di variabel A ini adalah array 2 dimensi seperti ini. Saya coba buat yang 3 dimensi sekarang. Array 3 dimensi. Saya simpan di variabel B, np array. Satu. Saya hati-hati kalau dimensinya agak banyak, ini kurungnya kadang-kadang suka ya nggak pas itu. Saya nggak pas 1, 2, 3, 4 kurung. Dimensi berikutnya 5, 6, 7, 8. Ini belum. Coba 1, 2, 3. Ini nutup yang ini 6, nutup yang ini 4. Oh, ini. Enggak. Is does not match opening parenthesis. 1, 2, 3. Oh ya. Nah, itu hati-hati untuk apa namanya. Ini kayaknya kebanyakan ya, sebentar. Ini segini aja. Nah ini. Oh, enggak pas lagi ya. Must be 2. Oh, 1, 2. Oh iya, iya. Coba saya print B-nya ya. Nah, udah yang ini. Nah, ini 3 dimensi. Ya, bisa dilihat dari tadi yang saya sampaikan adalah kurung sikunya. Di depan ada 3 kurung siku, di belakang juga ada 3 kurung siku. 1, 2, 3, 4, ininya 5, 6, 7, 8. Ya, sebuah array yang membentuk matriks dari 3 dimensi. Oke, kemudian kalau saya panggil ini bisa begini ya. Saya sering. Ya. Ini sama cara panggilnya sebenarnya seperti yang tadi ya.
B011 itu artinya B pada posisi indeks yang besar 0, yang besarnya yang ini ya. 0, kemudian 1 itu yang ini. Sorry, yang 34 ini ya, 1. Ini 0 ya. Ini 0, ini indeks 1, maka ini 1. Dan indeks 1 pada yang tadi. Ini 0, ini 1, maka 4. Oke, kalau saya ambil 1, 0, 1. Pak, 1 berarti yang indeks kedua ini ya. 0 berarti yang ini. Yang 56. Kemudian 1, ini yang 6. Kayak cara ambilnya ya. Dilihat indeksnya. Jadi saya rasa sudah tahu pengindekannya ya, sama seperti di list. Oke, kemudian misalnya saya panggil B, titik 2 dulu, koma 1, koma titik 2. Keluarnya seperti ini. 3478. Ya. Yang paling kiri, titik 2 paling kiri itu menunjukkan indeks secara keseluruhan ya, yang besarnya. Tidak ada parameternya, berarti diambil semua. Ya. Kemudian 1, berarti indeks 1 yang diambil itu 34 ini dengan 78. Ya. 34 dengan 78. Kemudian yang di kanan, ternyata yang paling kecil tidak diambil, tidak ada parameter maksud saya. Tidak ada parameter angka, berarti ya itu semuanya 34 dengan bisa. Nah, kalau 1 nih, ini. Yang diambil yang indeks 1. 3 dengan 7. Oke. Mau besar ini. Ya. Itu dari browsernya, Pak. Yang Ya, ya. 150% itu. Ya. Nah. Oke, kemudian ini sudah kayak tadi apa masih lebih besar ya? Oh, oke. Nah, ini aja. Oke. Berikutnya adalah kalau kita mau repeat, tadi sudah ya caranya dengan dikalikan 3, tapi ada satu fungsi repeat di dalam NumPy supaya apa 3 kali hasilnya. Kayak saya buat array, misalnya kita membuat sebuah array, misalnya 1, 2, 3. R1-nya misalnya NP repeat gitu ya. Repeat R-nya sebanyak misalnya 3 kali atau 2 kali aja. Kemudian print R1. Nah, ini seperti ini. Atau biar jelas mungkin 3 ya, jangan 2. Nah, ini. Jadi array yang terbentuknya adalah sebenarnya ini. 1, 2, 3. Ya, print aja di sini juga biar awalnya kelihatan print R. 1, 2, 3, tapi di repeat ARR 3 kali, maka dia akan muncul 3 kali. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Mau lakukan repeat seperti ini. Atau seperti tadi juga bisa dikalikan. Tapi kalau dikalikan itu tadi list ya.
masih list. Kalau apa dikalikan dalam sudah bentuk array, maka ya apa nilainya yang dikalikan. Ya, kita kalikan di sini. Kalau kita kalikan dalam bentuk array, maka nilainya yang dikalikan. Ya, tapi kalau list tadi bisa tiga kali muncul. Nah, cara memunculkan seperti itu kalau di array ya di repeat aja seperti ini pakai fungsi repeat. Repeat ARR 3. Oke, kemudian hati-hati dalam melakukan pengkopian di array. Ya. Biasanya kalau kita mengcopy variabel biasa itu tinggal di-assign ke variabel lain, gitu kan. Misalnya A17, nilai A akan di-assign ke variabel lain, misalnya ke B. Maka tinggal B sama dengan A. Itu biasanya kan. Misalnya A sama dengan 17. Maka untuk meng-assign apa yang sama ke dalam B, B sama dengan A. Kan seperti itu. Berarti nilai B-nya adalah berapa nih? 17. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dalam apa namanya array ini hati-hati saya temukan bahayanya kalau hanya mengcopy dengan assignment seperti itu. Oke, saya ambil A. Misalnya adalah buat sebuah array satu dua tiga, kemudian masukkan ke B seperti ini. Saya print dulu. Nah, 1, 2, 3 benar ya. B-nya sama 1, 2, 3 ini artinya memang ini B sama dengan A dilakukan assignment nilai array A masuk ke B. Nah, sekarang di sini saya ubah B yang ke 0 saya ubah menjadi 200 misalnya ya. Kan berarti yang indeks 0 yaitu yang ini 1 kan. Yang 1 ini akan diubah menjadi 200 nilainya. Nah, kita print B-nya. Ini yang diubah adalah B. Ya, bukan A tapi B. Ini jadi 200 sudah benar. B-nya 223. Coba saya print A. Bawahnya ini. Print sama 200. Padahal saya nggak ngubah A-nya. Yang saya ubah adalah B-nya. Ya. Yang saya ubah sekali lagi B-nya. Jadi B-nya memang berubah 200. Tapi A-nya ikut berubah 200. Kalau kita melakukan pengkopian assignment seperti ini. Nah, kalau memang inginnya seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang kita inginkan sebenarnya hanya B yang berubah, A-nya nggak berubah, maka ini fatal. Yang seperti ini. Ya. Oke. Nah, di apa? Di NumPy untuk copy array seperti itu kita gunakan Oke, bisa kita gunakan adalah A titik ini. Nah, jadi hanya B-nya saja yang berubah kalau dilihat di sini. Itu di print B, maka ini yang tadi dikali 200 sudah terganti 200, tapi A-nya tetap 1. Pakai copy. Kalau hanya assigning biasa, maka
dua-duanya berubah karena pointernya menunjuk pada keduanya. Kalau kita di struktur, kalau copy seperti ini memang pointernya menunjuk pada yang di sign maupun assigner-nya. Nah, di sini pakai fungsi copy, maka dia akan menyesuaikan. Kecuali kita memang yang kita inginkan dua-duanya berubah. Kalau kita menggunakan fungsi copy. Nah, sedikit tentang perkalian di matriks ya. Saya ambil sebuah contoh saja sederhana. Oke, misalnya kita buat sebuah array hewan saja. Misalnya dimensi 2,3. Dan R-nya adalah matriks yang ukuran 3,2 yang isinya adalah ya. Nah, ini kalau kita print R. Kita lihat di sini ada dua matriks ya. Yang pertama saya buat matriks satu, semua ukurannya 2x3, 2 baris ini ya, 3 kolom. Yang kedua sebuah matriks 3x2, nilainya 2 semua, ini 3 baris, 2 kolom. Kalau perkalian matriks itu kan sebentar saya satu menit. Oke, saya ulangi. Jadi kalau perkalian matriks itu kan kalau di aljabar linear itu kalau ukurannya A kali B, yang satunya B kali N atau apapun ya, maka sama-sama B ini 2x3, 3x2, tiganya sama, ini akan bisa dikalikan. Ya kan, yang bisa dikalikan adalah matriks yang seperti itu. Ya, yang sama dua ininya, garis dan kolomnya sama. Barisnya matriks A dengan kolomnya matriks B sama, maka bisa dikalikan. Nah, seperti itu. Seperti di matriks aljabar linear. Nah, ini seharusnya bisa ini kan 2x3, yang satunya 3x2. 2 baris 3 kolom dan 3 kolom 2 baris. Nah, tapi mengalihkan matriks itu ini tidak dengan perkalian biasa. Ya, kalau perkalian biasa saya ambil P kali R ya. Akan ada kesalahan di sini ya. Nah, perkaliannya adalah dengan memanfaatkan salah satu fungsi di NumPy, yaitu fungsi matmul. Oke. Apa yang dikalikan di sini? P dengan R. Matmul adalah matriks multiplication, kalian matriks. Maka dia akan terlihat array-nya di sini. Oke. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, akan terlihat hasilnya, yaitu 2x2. 2x3, 3x2, hasilnya adalah 2x2 seperti ini, 6 semua.
Kalau P dengan R, kalau dibalik bisa nggak coba? R dengan P. Harusnya bisa. Nih, 3223 bisa. Nah, tapi hasilnya akan berbeda. Ya, hasilnya akan berbeda. R dengan P kali R akan berbeda. Nah, itu seperti itu. Kalau matriksnya berbeda baris kolom, kalau ini gitu, misalnya, jadi kalau seperti ini bisa nggak? Bisa masih ya. Kan ini 23, 33 ini sama. 33. Tapi kalau ininya beda, maka nggak akan bisa kalikan. Sesuai dengan konsep di matriks, maka ini harus sama. Kolom dan pada satu matriks dengan baris matriks lainnya harus sama. Kalau berbeda nggak akan bisa dikalikan. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk apa namanya, nampai sekian dulu untuk pengenalannya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya stop share ini. Nah, tadi saya resume sedikit bahwa saya ulangi, NumPy ini salah satu library yang ada di Python, seperti Pandas juga, nanti ada Matplotlib juga yang digunakan untuk mengolah data numerik. Mengolah data numerik yang tentunya berupa angka ya, yang nantinya membentuk tipe datanya biasanya array dan membentuk matriks atau vektor kalau satu dimensi. Matriks, biasanya matriks. Ini banyak sekali digunakan di data science nanti. Kemudian juga di science, terutama biasanya di image processing itu banyak digunakan matriks. Pengolahannya akan sangat cepat kalau kita menggunakan NumPy. Biasanya sebelum menggunakan Python ini biasanya orang untuk mengolah matriks itu menggunakan MATLAB. Tapi MATLAB itu lama, runningnya lama. Python jauh lebih cepat. Nah, fungsi-fungsi NumPy dasar tadi sudah saya demokan. Kalau mau explore lagi itu sebenarnya masih cukup banyak tentang fungsi-fungsi di NumPy yang bisa digunakan. Oke, dari cara membangkitkan sebuah matriks, mengarraykan, kemudian mengcopy array dan sebagainya tadi. Itu adalah fungsi-fungsi yang dasar yang diperlukan. Baik, saya rasa itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Nanti hadirnya tadi lupa upload dengan tadi materi tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya